daripada shopping di luar negeri, aku memang lebih seneng kayak shopping buat nanti di sana foto-foto gitu. Karena kalau misalkan kadang suka ada yang pergi terus shopping di sana, malas matchinginnya kan, maksudnya pengennya kalau udah di sana yang udah nikmatin tripnya aja gitu. Nah ya kayak gitu. Jadi aku lebih memang ada spend sedikit budget buat kalau hal yang biasa. Jadi kayak aku tidak merasa itu menjadi sesuatu yang beban atau problem yang harus aku solve. Jadi aku jalanin aja tanpa membantu ekonomi keluarga, iya kan? kayak gitu sesuatu justru malah achievement gak sih gitu. Justru bukan sesuatu hal yang harus kita hadapi, harus kita selesaikan gitu, kayak ya memang itu yang harus sesuatu yang bisa kita solve kok gitu. Jadi tanpa akhirnya kita nanti menurunkan hal beban yang sama ke anak cucu kita. Nah, ada nggak sih merasakan momen-momen di mana susah juga ya, bagaimana nih mengatur keuangan nih? Kayaknya nih setiap bulan susah deh untuk kirim bulanan ke orang tua. Pernah nggak merasakan hal-hal sulit? Itu dia tadi, justru begini, karena kan aku memang tumbuh di keluarga yang tidak mengenal ibaratnya pengaturan keuangan. Karena memang mama aku kerjanya di pabrik. Tetapi ya maksudnya pada saat itu jadi aku tidak mendapatkan ilmu untuk pengaturan keuangan, kayak ya udah menjalani aja dari bulan ke bulannya. Tapi seiring berjalannya waktu aku menyadari bahwa aku nggak punya ilmu itu, dan itu salah satu yang menyelamatkan aku adalah tanpa sadar aku mikirnya kayak ketika aku punya tabungan, aku langsung franchise salah satu minimarket. Terus aku mikirnya kayak randomly aja gitu. Kalau misalkan aku punya franchise minimarket, setiap bulannya ada pemasukan uang, kan aku berarti nggak harus kerja terus. Jadi akhirnya ya udah si minimarket itu aku kasih buat orang tua. Dan dari kan yang tadi dibilang bahwa aduh aku kok terbebani karena deh ya di supermarket ini minimarket, dadah gitu. Oke. Tapi sebelumnya bagaimana? Sebelumnya ketika tentunya kan harus ngumpulin uang dulu nih, baru bisa kita menghadiahkan sesuatu untuk orang tua, kemudian dikembangkan oleh mereka. Tapi sebelumnya ketika masih belum punya investasi itu, bagaimana mengatur pos-pos keuangan ala Fitro? Aku uangnya kasih mama aku yang ngatur. Jadi memang aku sebuta itu. Iya, jadi sebuta itu. Jadi kalau dulu tuh pada saat awal-awal memulai karir, itu semuanya awalnya dipegang sama manajemen. Yang pegangin biar gimana pun kan keluarga. Oke, gitu. Jadi aku tuh masih sampai usia berapa tahun ya, sampai sebelum menikah, aku masih minta uang jajan. Oh, jadi gitu. Anak SD gitu ya? Setiap Senin minta uang jajan. Iya, gitu. Jadi ketika akhirnya udah mau mendekati menikah kan udah mulai mikir tuh, ini nggak mungkin nih bisa kayak gini terus gitu. Aku seminggu sudah nikah masih minta jajan. Udah punya suami, iya aku lupa ya. Iya. Bapak Ibu ada yang seperti Fitro kah? Yang kalau punya penghasilan nih ya, gajian tanggal 25, semuanya dikasih ke papa mamanya. Udah gitu nanti setiap Senin baru minta uang jajan. Mah, mau jajan. Ada nggak Bapak Ibu? Nggak, kayaknya ibu bapak lebih berpengalaman boleh tukeran. Lebih pintar ngatur keuangan daripada saya kayaknya. Enggak, ya saya juga kaget sih. Sam, bener nggak sih cara seperti ini mengatur? Masing ya. Oke. Tapi mungkin aku boleh share ya sedikit juga silakan. tentang gimana aku, dan mungkin kalau lagi buka percakapan nih sama teman-teman di Instagram soal keuangan, kebanyakan tuh nggak berani seperti Mbak Fitro tadi, karena ada justru yang uangnya dikasih ke orang tua kepake gitu di selain kita narasumber juga kita foto dengan semua peserta ya, kita balik ya kameranya ya, boleh ya. Bapak Ibu saya undang, boleh kita berdiri sebelah sini. Bapak Indru. Gimana kan hari ini agendanya apa sih cerita? Oke, jadi tadi aku diundang buat ngisi kelas dan seru banget sih. Tadi kita ngebahas tentang sandwich generation. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, aku juga jujur baru tahu tahun ini istilah itu. Jadi sandwich generation itu adalah generasi di mana kita tuh masih menanggung kehidupan orang tua, sementara kita sendiri juga punya tanggungan berupa anak-anak gitu kita. Itu sudah mengalami strugglingnya jadi sandwich generation ya kayak atau gimana? Jadi
Sebenarnya aku sendiri baru kalau ternyata kemarin tuh aku termasuk dalam sandwich generation ya, tapi nggak tahu ya, kalau aku pribadi so far aku tidak merasa ada pressure gimana banget, karena memang dari dulu aku setiap dapat duit dulu dikasihin mama semuanya. Jadi ya udah gitu. Jadi yang ngatur keuangan tuh mama atau? Ya orang dulu tuh aku sebelum menikah semuanya dikasih ke orang tua, jadi aku cuma minta uang jajan aja, dan baru menyadari itu justru malah sekarang seudah menikah gitu. Tapi kan kalau udah menikah mau ngomong kita harus belajar ngurus ngatur keuangan sendiri kan gitu. Jadi baru mengerti saya. Tapi sama ngatur keuangan sama sendiri nih, udah nikah dan udah punya anak, ada kesulitan nggak sih dalam ngatur keuangan? Sebenarnya lebih ke kayak kalau kesulitan yang gimana banget sih, nggak, lebih ke kayak idealnya sebenarnya ngatur keuangan tuh baiknya gimana ya biar supaya nanti aku bisa mengalami kayak ibaratnya kayak bisa mengalami hari pensiun yang tenang, terus udah gitu nggak jadi beban buat anak aku nanti gitu. Lebih mikirnya kayak untuk nextnya kayak gimana gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk pakai financial strategist gitu. Apa ya mungkin, apakah yang minimarket itu yang franchise atau apa mungkin? Enggak. Kalau untuk yang franchise itu udah lama banget, itu ibaratnya tidak direncanakan lah, kayak ya udah nih uang biar nyangkut pakai apa gitu, dulu kayak gitu. Jadi kayak bukan hoki-hokian, kayak kebetulan. Tapi kalau sekarang sudah menikah ya pakai financial strategist, lebih dirapihin lagi keuangannya. Kalau investasi ada juga kan gitu? Kalau investasi ada. Dalam bentuk barang kan sih kayak kelihatan wujudnya atau mungkin? Oh enggak, aku tuh nggak pinter gitu. Misalnya kayak kalau investasi logam mulia aku takut, karena kalau ditaruh di rumah bahaya gitu, aku takut. Terus udah gitu kalau misalkan kayak untuk di luxurious goods, aku juga orangnya nggak apik gitu. Jadi aku mungkin kayak yang sederhana aja, kayak reksadana syariah gitu-gitu. Tadi kan sempat dikatakan di dalam, katanya Tayang Fitro juga sekarang main Instagram nih, kayak bisa jadi sumber cuan juga di Instagram. Dan mungkin tadi gimana ini kan konten-konten datang sama suami sama anak kan lucu-lucu nih, idenya dari mana sih kan mungkin? Idenya dari inspirasi sehari-hari, dari curahan hati, dari curahan teman-teman, dari curahan bunda-bunda gitu. Dan kebetulan memang suami juga kayak ini ya, ikutan bareng, kocak bareng ya? Lebih ke terpaksa saat itu. Jadi waktu itu aku kayak dapet endorse, tapi aku udah hamil gede, aku nggak sanggup. Aku bilang, aku sepertinya udah tidak sanggup menerima ini. Terus suami aku kayak akhirnya, ya udah aku bantuin. Jadi yang capek-capeknya, adegan-adegan ekstrimnya aku suruh suami aku yang jalanin. Aku bagian yang kayak, iya aku pakai ini. Ada gitu doang. Komentar fans itu sendiri apa sih kan mungkin dari komentar? Ya pada seneng aja sih, alhamdulillah. Iya. Oke, mengenai anak tuh kan aku lihat postingan saya juga anak lagi baru bisa makan pakai tangan sendiri itu gimana sih ceritanya? Iya, jadi kalau untuk anak kedua, aku memang mengenalkan metode BLW. Karena berkaca dari anak pertama, ada banget sih fase-fasenya yang kayak titik lelah harus nyuapin. Kan kalau Sada tuh kan spoon fed kan waktu dulu. Dan memang, tapi entah kenapa ya ada fase-fasenya yang kayaknya untuk anak kedua aku mau mencoba metode baru gitu, jadi supaya ada komparasi juga, dan supaya harapannya sih bisa kalau misalkan nanti dia sudah bisa makan sendiri, bisa nongkrong bareng, makan bareng, dan ya udah makan masing-masing, gak usah yuk nak makannya nak gitu. Perkembangan yang lainnya apa yang dari anak kedua nih? So far sih masih baru belajar makan sih paling itu. Kalau yang Sada mungkin kan ini soal diajak konten bareng. Oh iya, kalau Sada sekarang udah di fase teenager, dia sudah di fase ngereog. Jadi banyak hal-hal yang terlihat sepele tapi kayak bisa membuat dia tuh kayak menangis bercucuran air mata. Bisa tengah malam meraung, menangis gara-gara pengen ke dokter, pengen disuntik. Oke, baik. Pernah suatu hari dia tuh kayak bersimpuh, menangis gara-gara Sada capek apa? Capek naik tangga. Oke. Terus bisa dia sedih nangis terseduh-seduh gara-gara susnya dadah sama adeknya. Terus dia lebih sedih lagi karena lampunya warna kuning, dia nggak mau lampunya warna kuning. Iya. Solusinya gimana kalau ngadepin anak lagi ngereok Ted? Cengirin aja. Sada kenapa lampunya? Oh sedih lampunya kuning. Mama matiin. Oke baik. Gitu. Nangis pengen ngasih ASI ke adeknya. Sudah dari tadi nggak sih tuh sifat ini tuh mungkin siapa tuh Aku nggak ngerasa aku sedramatis itu. Aku kayak ngerasa ini dia dapat dari mana? Karena aku tuh kayak anggun, elegan, dan quiet banget aku. Gitu. Saya mengenai kemarin saya habis traveling ke luar negeri, gimana? Itu mungkin pengalamannya keluar negeri. Seneng sih, karena kan Sada tuh princess banget. Jadi kemarin ketika ketemu sama princess, dia bener-bener amazed banget.
kayak oh ya ampun kayak gini ya rasanya gitu, kita bahagia ngelihat orang yang kita berusaha bahagiakan tuh bahagia gitu. Dan itu kan ada niatan buat sama outfitnya sampai sama suami, tapi suami ternyata beda warna atau gimana? Kamu ngerti lah, kamu kok tahu semuanya? Apa kepoin dong? Oke baik. Iya, suami aku. Nia tolong ya buat bapak-bapak semuanya. Kalau istri bapak itu udah minta kalian pakai dress code baju, itu tolong turutin, seenggaknya warnanya aja. Karena apalagi kalau udah ada anak dua, bapak tuh mungkin mikirin itu sesuatu yang simple aja, tapi sebenarnya enggak. Kalian bayangin ya, Pak. Ke Eropa itu kan 17 jam. Kita tuh udah mikirin dari jauh-jauh hari. Aku bajunya tuh mau krem. Aku udah nyiapin baju anak aku udah siapin warnanya senada krem. Aku udah siapin jadi jadi gini ceritanya. Kemarin itu aku tuh udah kan kita liburan ke Eropa, terus kita ada ke Swiss juga. Aku tuh udah punya imajinasi nih. Nanti di Swiss mau foto keluarga, nuansanya tuh putih krem. Kan cakep ya, kayak terang putih krem dengan background salju-salju. Akhirnya aku mintalah sama suami aku, sayang, kamu nanti tolong, karena dia nggak suka disiapin baju, dia suka kayak ngegaya sendiri. Sayang tolong ya bajunya warna putih krem, karena aku udah siapin. Aku udah styling dong, atas sampai bawah, disamain sama anak-anak, pakai baju beruang warna krem yang warna nadanya tuh sama. Aku seragam banget. Sada juga sama. Aku cari snowsuit baju salju yang warna krem itu susah banget. Aku just tip dari Amerika. Udah dong, kita sama. Aku putih krem, Sada krem, just tip dari Amerika. Terus Kamia tuh aku just tip dari Singapura yang warna krem. Sampailah kita di Eropa tuh 17 jam perjalanan. Terus jalan lagi naik bus sampai ke kaki gunung. Dari kaki gunung naik kereta gantung tuh. Iya, mau foto di salju. Suami aku bajunya warna abu. Tapi sampai emosi gak sih atau malah dibawa lucu aja gitu? Muka aku gimana kira-kira? Emosi? Iya. Itu pengalaman anak pertama kali lihat salju itu gimana sih? Mungkin Kak Pertama kali lihat saja di Bintaro sih. Iya, jadi mungkin tapi dia lihat gunung salju dia kayak Elsa, dia nyari-nyari. Tapi kalau misalkan ini kayak kita kan soal ngomongin soal baju kan, baju itu ada nggak sih buat baju itu buat traveling ke luar negeri itu? Tapi nyiapin nggak sih atau gimana? Nah, kalau aku daripada shopping di luar negeri, aku memang lebih seneng kayak shopping buat nanti di sana foto-foto gitu. Karena kalau misalkan kadang suka ada yang pergi terus shopping di sana, malas matchinginnya kan, maksudnya pengennya kalau udah di sana ya udah nikmatin tripnya aja gitu. Nah ya kayak gitu. Jadi aku lebih memang ada spend sedikit budget buat kalau. Kita terakhir boleh mungkin buat para pemirsa di sana di TV gitu. Ada nggak sih tips dari Tata mungkin untuk kayak menyiapkan baju khusus buat traveling ke luar negeri atau gimana gitu? Oh, tips aku kalau misalkan ada tuh kalian punya plastik zip bag gitu. Nah aku tuh biasanya suka kayak sebelum pergi tuh kayak foto dulu. Aku foto, terus aku bikin folder di handphone. Nah nanti outfitnya dari atas sampai bawah aku gulung-gulung, aku jadiin satu plastik gitu. Aku jadi kayak outfitnya satu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat gitu. Terus paling kayak sisanya aku manset, terus ada gitu kayak kamisol, legging, sama long john kalau ke tempat dingin. Udah, jadi kayak koper kita tuh nggak berantakan dan itu benar-benar menghemat space banget. Dan kita kayak tahu, oke hari ini mau pakai baju yang mana ya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Teh Fitra. Oke, Bisa sama-sama. bisa. Kemudian